Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Handayani. Di sini saya akan mempraktikkan tentang praktikum gelombang, yaitu praktikum jenis dan bentuk gelombang. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Selain itu juga kita akan melakukan percobaan tentang sifat pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan jenis-jenis gelombang yaitu selingki, kabel listrik dengan panjang 5 meter, kemudian benang kasur dengan panjang 3 meter dan karet gelang. Sedangkan percobaan untuk sifat pemantulan gelombang kita hanya membutuhkan selingki, benang kasur, dan juga kerikil. Percobaan pertama yaitu percobaan jenis-jenis gelombang. Yang pertama, ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung selingki pada tiang yang cukup kokoh untuk menahannya atau dipegang oleh teman Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. Kemudian usiklah ujung selingki yang Anda pegang itu dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri lain ke kanan seperti pada gambar atau pada buku petunjuk. Amati gelombang yang terjadi pada selingki. Dan selanjutnya usik lagi ujung selingki berulang-ulang seperti langkah B. Amati arah getar, arah usikan, dan arah rambat gelombang. Kemudian ikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki, lalu usik lagi ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang. Amati karet gelang tersebut. Adakah energi yang merambat melalui pegas? Jika ada, dari manakah asalnya? Kemudian lakukan percobaan dari langkah A sampai dengan D sekali lagi. Kali ini selingki diganti kabel listrik. Samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Jika ada perbedaannya, sebutkan. Selanjutnya, ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang dengan teman Anda, kemudian ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang lain, kemudian ke depan. Amatilah arah getar, arah usikan tersebut, dan arah rambat gelombang-gelombang yang terjadi. Disebut gelombang longitudinal. Bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal tersebut? Untuk percobaan kedua, lakukan percobaan tersebut di kolam atau di bak air atau di ember. Jatuhkan kerikil ke atas permukaan air, kemudian amati gelombang yang terjadi di permukaan air. Rentangkanlah selingki sejauh 1,5 meter, ikatkan salah satu ujungnya pada tiang yang kokoh atau dipegang teman Anda. Ujung yang satu ini harus tetap pada tempat yang tidak bergeser, disebut ujung terikat. Kemudian ujung selingki lainnya Anda pegang. Getarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Amati perambatan setengah gelombang, denyut sampai gelombang tersebut hilang. Jika pola perambatan gelombang tersebut belum teramati dengan jelas, getarkan lagi ujung selingki tersebut. Ujung selingki yang terikat atau yang dipegang oleh teman Anda sekarang ikat dengan benang yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Ikatkan ujung benang yang jauhnya 1,5 meter dari ujung selingki ke tiang yang kokoh atau dipegang saja oleh teman Anda. Ujung selingki ini sekarang dapat bergerak bebas, oleh karena itu kita sebut selingki ujung bebas. Kemudian getarkan ujung selingki yang Anda pegang satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Ini dengan ujung bebas ini. Bagaimanakah fase gelombang pantul dibandingkan dengan gelombang asalnya? Kemudian kesimpulan dari percobaan jenis gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa energi tanpa memindahkan medium secara keseluruhan. Pada gelombang transversal, arah getar medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Pada gelombang longitudinal, arah getar medium sejajar dengan arah rambat gelombang. Untuk percobaan sifat pemantulan gelombang, gelombang dapat mengalami pemantulan ketika mengenai penghalang atau batas medium. Gelombang pada permukaan air menyebar dalam bentuk lingkaran dan dapat dipantulkan oleh dinding bejana atau kolam.
Pada ujung terikat, gelombang pantul mengalami pembalian atau pembalikan fase terhadap gelombang datang. Pada ujung bebas, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan fase dan tetap sefase dengan gelombang datang. Kemudian pemantulan gelombang menunjukkan bahwa energi gelombang dapat kembali merambat setelah mengenai suatu penghalang. Sekian praktikum saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.